Kita sekarang mendengar suara dari Bang Andi Malarangeng. Ingin tahu nih Demokrat, apakah sudah punya keputusan akan langsung bergabung dengan Nasdem karena sudah klik tadi, kalau kata Bang Bestari, atau jangan gegabah dulu. Kita tunggu bersama ini ya. Well, pertama-tama tentu saja kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada PDIP. Tentu saja PDIP kita harapkan terus bisa berkarya untuk bangsa. Dan siapa tahu kita bisa bersama-sama suatu ketika dalam hal-hal tertentu. Karena sebenarnya banyak juga hal kita bekerja sama. Tentu saja ada perbedaan-perbedaan tentang kebijakan, apakah itu urusan proporsional terbuka tertutup, urusan omnibus law dan segala. Tapi kami juga respect dengan Ibu Megawati, PDIP, sama-sama kami menolak 3 periode. Sama-sama juga kami menolak penundaan pemilu. Karena dalam situ kita sama-sama ini. Bahkan kalau dalam hal pilkada, Pak Ganjar itu kami Demokrat dan PDIP juga sama-sama mengusungnya. Jadi kan dalam konteks itu kami selalu juga menganggap bahwa PDIP adalah kompetitor, tapi juga adalah rekan seperjuangan dalam membangun bangsa ini. Bersama-sama juga dengan partai-partai lain termasuk Nasdem. Khusus untuk Pilpres 2024 ini memang kami sedang berusaha atau sedang berkomunikasi terus dan makin lama makin dekat dengan teman-teman di Nasdem dan PKS. Memang kendala kami kan karena harus bertiga untuk bisa mengusung capres dan cawapres karena ketentuan threshold 20% itu. Nah, beda kalau PDIP. PDIP bisa sendirian. Makanya sebenarnya kami juga menunggu-nunggu kejutannya tadi itu. Siapa tahu ada pengumuman capres dari PDIP. Karena sendirian pun Ibu Mega, apalagi kan Ibu Mega yang punya hak prerogatif dalam di PDIP mulai mekanisme internalnya kan. Kalau itu kapan saja Ibu Mega menganggap bahwa sudah saatnya mengumumkan capres-cawapres PDIP, itu bisa dilakukan. Kalau kami sedang berkomunikasi intensif, makin lama makin dekat. Mudah-mudahan kalau kami di Demokrat, mungkin kalau di teman-teman di Nasdem dia punya pepatahnya ikan gabus, ikan cepat, lebih cepat, ikan cepat, ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Kalau kami ikan lemuru, siripnya 5. Cakep. Jangan buru-buru, tapi jangan terlalu lama. Kira-kira di situ posisinya. Tetapi makin lama makin dekat kita, memang karena bertiga kan harus ada kesepakatan nih. Capres, cawapres cuma 2. Jadi sejauh ini belum ada kesepakatan? Makin dekat. Ya toh, kami tentu saja mencombur air so dekat toh. Nah, tentu saja kami mencalonkan ketua umum kami, kader kami yang terbaik. Tapi teman-teman juga di PKS kan tentu saja punya kader juga yang terbaik yang kemudian dicalonkan. Karena itu perlu ada pembicaraan yang semakin intensif tentang bagaimana kemudian kita bisa menyepakati siapa jadi capres, siapa jadi cawapres. Dan makin lama makin dekat sih sebenarnya. Banyak hal kita sudah sepakat, kriteria-kriteria dan segala macam. Memang beda dengan KIB. Kalau di KIB mereka bikin koalisi dulu. Setelah itu di dalam koalisi itu mereka kemudian berupaya bersepakat tentang sampai sekarang belum sepakat-sepakat saya dengar KIB. Kami memilih untuk biarlah kita bicarakan dulu semuanya. Lalu kita deklarasi bareng-bareng. Anies AHY belum klop Bang sampai sekarang? Bagaimana? Anies AHY belum klop sampai sekarang? Tentu saja ini masih dalam pembicaraan intensif dan insya Allah dalam waktu tidak terlalu lama lah. Kita berharap biar jangan terlalu lambat seperti dulu last minute. Sudah mau besok pengumuman baru malam ini atau hari ini ditentukan. Rasanya sudah saatnya kita agak lebih cepat, tapi mungkin tidak perlu terburu-buru juga. Bang Andi, tidak terlalu lama artinya betul kalau misalnya kita mengingat apa yang disampaikan oleh Gus Coy bahwa paling tidak dalam waktu dekat Februari akan ada juga yang mendeklarasikan Anies. Demokratkah itu? Kalau kami harus satu pasang tentu saja kan. Kalau itu satu pasang, kita siap untuk mendeklarasikan awal tahun ini tentu saja waktu-waktu yang baik, tetapi sekali lagi kapan tanggalnya, waktunya, mudah-mudahan bisa lebih cepat.
walaupun jangan terlalu lama. Ya, Bang Andro, soal Mas Andi tadi yang soal Bang Andi soal Anies kan Ahaye. cepat tadi kan gabus cepat lebih baik juga kan. Jadi maksudnya begini, saya melihat kok rasa-rasanya memang jauh lebih cepat mensosialisasikan visi kecapresan, lebih cepat masyarakat mengetahui apa yang ada di benak pikirannya, bagaimana mengatasi masalah yang dihadapi rakyat, itu kan bagus. Ya. Setuju. Nah, dianggap itu bukan, menurut saya tidak bagus justru. Nah, ini yang kemudian apa yang dilakukan oleh PDP hari ini kan yang kita tunggu-tunggu kan ada memang yang surprise-nya itu. Namanya Bang, ya? Nama capres ada di kantong Ibu Mega, kriterianya sudah ada, hasil kontemplasi yang lama sudah terukur dengan dengan ukuran yang mereka sudah desainnya Ibu Mega paham. Tapi tadi dari sinyal itu Bang Andi saya lihat ada bahasa kader. Artinya kader berarti sudah ada namanya. Namanya itu bisa Mas Ganjar, bisa Mbak Puan, karena itu kader. Nah, tetapi pengumuman itu juga nampaknya belum juga hari ini. Nah, saya dengar itu 1 Juni itu kan, ada kemungkinan diumumkan nama itu di 1 Juni. Nah, sebetulnya kalau sampai sekarang memang nggak ada kemajuan sama sekali. Di KIB tidak ada kemajuan, di PDIP tidak ada kemajuan, di Partai Kebangkitan Bangsa memang nggak ada kemajuan. Tetapi dalam konteks kemajuan dalam konteks ada partai koalisinya, ada capres, ada cawapresnya. Nah, ini memang belum ada bentuk itu. Yang kedua adalah guyonan-guyonan Ibu Mega ini kan menarik sebetulnya ya, menghubungkan antara anak dengan ibu, ini hubungan yang sangat baik ya. Persis tadi misalnya beliau mengatakan yang menarik itu adalah soal perpanjangan masa jabatan presiden. Itu keren banget sebetulnya. Beliau memberikan kode langsung ke Pak Jokowi. Itu menurut saya starting point yang luar biasa. Itu di depan Pak Jokowi loh bilang, saya pernah mengalami sejarah yang sama. Namanya Pak Soekarno. Apakah kita mau mengulangi sejarah yang sama? Presiden seumur hidup. Dan sejarah ini tidak boleh diulang lagi. Itu clear. Nah itu artinya Bang, itu pesan yang berkelas loh dari Bu Mega bahwa tidak ada negosiasi dalam perpanjangan masa jabatan presiden gitu. Nah itu yang menurut saya itu inti sebetulnya starting point yang paling berkelas di dalam statement Ibu Mega tadi dari semua. Ada bahas tentang kaderisasi, ada soal tentang ideologi, Pancasila dan seterusnya. Tapi soal bagaimana mengingatkan Pak Jokowi bahwa tidak ada, sudah cukup, selesai. 2 periode selesai. Nah, itulah tadi saya katakan bahwa walaupun banyak orang seringkali menganggap Demokrat dengan PDIP ini 2 hal tidak mungkin bisa bekerja sama, tapi dalam beberapa hal kita juga punya pandangan yang sama. Dan terutama urusan menolak 3 periode ini atau upaya untuk menunda pemilu, ini posisi Demokrat dan PDIP sama di sini. Kita menolak dengan tegas. Tapi saya mau sedikit nambahin aja bahwa gini, kan tadi kan kalau cepat diumumkan tentu orang lebih tahu isi pikirannya apa yang mau dicapai ada gitu ya. Memang ini sedikit berbeda dengan PDI Perjuangan. Kalau PDI Perjuangan kita itu bahkan kepala daerah pun itu tidak boleh punya visi sendiri. Harus terintegrasi dengan manifesto partai, program partai, dasar prasetya partai, program-program partai. Jadi yang nyusun platform kepala eksekutif itu kita. Tentu nanti mereka juga punya keleluasaan untuk menginjek pikiran-pikiran dia yang spesifik. Tetapi rancang bangun kekuasaan itu, rancang bangun dari apa yang mau dikerjakan itu dikerjakan oleh partai. Dulu Pak Jokowi kita membentuk satu tim 11 ya Bang ya, kalau nggak salah ya, yang terdiri dari berbagai pakar-pakar dari berbagai perguruan tinggi, yang kemudian kita ajak diskusi dengan tokoh masyarakat di seluruh Indonesia. Sekarang juga begitu. Jadi pembangunan kita ini kan salah satu masalahnya kan, karena setiap kepala daerah punya programnya sendiri. Tidak ada kaitannya dengan di tingkat pusat. Ya, punya sendiri. Padahal ketika dibenturkan dengan RPJMN, ya itu juga nggak nyambung. Jadi kita percaya siapapun yang kita usulkan nanti, dia akan berjalan dalam satu blueprint, shared vision, visi bersama tentang bangsa ini, yang memang sudah dikonsultasikan dengan sebanyak mungkin orang yang terrepresentasi. Yang nyusun tuh profesor doktor semua, tokoh-tokoh masyarakat. Yang 2 nama tadi disebutkan Bang Pangi Bang, ada nama Puan dan juga Ganjar Pranowo. Kalau di kita siapapun yang ditunjuk pasti akan menjalankan mesin yang sama. Kalau memang sudah pasti kader, namanya sudah ada, kenapa kemudian tidak dideklarasikan Bang?
Tapi dipercayakan sama Bu Mega kan gini, percayakan ke sama saya tidak akan menjerumuskan kader saya ke Ya. sumur. Artinya ke sumur itu artinya kan kader terbaik. Percaya diri berarti PDIP untuk mengatakan. Artinya kita kan ingin menang juga. Karena tidak ada gunanya rancang bangun ini kita buat kalau kita kalah. Meskipun bagi PD Perjuangan kemenangan bukan satu-satunya tujuan, karena kemenangan cuma alatnya. Tapi saya begini Bang berpikir. Saya tambah sedikit Mas Caniago. Saya kira omongan Ibu Mega itu kan pertama itu memang sesuai dengan anggaran dasar rumah tangga partai. Bahwa ketua umum punya hak prerogatif untuk menentukan siapa yang akan dicalonkan. Nah terus kemudian yang kedua, bahwa proses politik itu kan rational choice teori yang berlaku kan. Teori pilihan rasional. Bahwa ketika kita punya niat baik, kita punya komitmen moral, itu hanya berguna ketika bisa diwujudkan dalam tindakan yang konkret, dalam praksis. Ya kan? Artinya penciptaan perubahan. Maka menang itu adalah sebuah syarat yang mutlak juga. Jadi kalau misalnya manajemen politik ini hanya untuk menjaga disiplin partai, nggak mungkin juga. Pasti tujuannya juga untuk menjaga kemenangan itu yang sudah diraih. Kenapa? Karena dengan menang dia bisa membangun perubahan untuk negara ini. Ya, Ya, Bang saya Bestari. kira itu. Saya kira sebagai penutup dari saya. Belum, Tuh, Bang, jangan belum. dong, Masih Bang. panjang Belum kita, selesai, Bang. Bang. Jangan Oh, ditutup belum. dulu, Bang. Oke, Belum, masih panjang kita, tambahan Bang. dari saya, Bang Panda Bang. belum bersuara. Tambahan dari saya bahwa hari ini boleh dikatakan baru satu partai politik yang sudah punya nama. Artinya ini menjadi satu role model bahwa insya Allah nanti bersama-sama dengan beliau juga ini kan. Ini menjadi role model untuk supaya kemudian kita bisa lebih mengetahui, memahami apa keinginan masyarakat terhadap orang yang kita bawa ini, dengan konsisten kita menegakkan komitmen kita, memperkenalkan agar dapat feedback, ini bisa menjadi role model. Saya menghimbau juga kepada seluruh pihak untuk tidak kemudian membuat satu manuver-manuver politik, ya, untuk kemudian seperti beberapa kali terjadi di luaran sana, ya, di beberapa provinsi yang dikunjungi, kemudian ada hal-hal yang notabene adalah dilakukan oleh para pihak untuk kemudian membuat cacat acara-acara yang kami lakukan dalam rangka memenuhi komitmen kami bahwa kami ingin memperkenalkan lebih cepat. Ya, itu lebih baik kami lakukan. Dan harapannya adalah kami menghormati Bung Dedi dan PDI Perjuangan, Bang Panda, bahwa PDIP punya standar sendiri yang kami juga sangat hormati, tetapi kami pun memiliki standar yang juga harus sama-sama kita hormati ini. Mungkin nanti di sebelah yang lain ada standar yang lain akan diterapkan bagaimana kemudian mencari pemimpin di negeri ini. Namun hari ini kami berkeyakinan bahwa Anies Baswedan adalah calon terbaik yang akan kami hadirkan kepada masyarakat. Saya kira itu. Sudah bulat tekadnya ya kalau dari Nasdem ya. Jadi kalau kita perdebatkan, kalau Andro kemudian memperdebatkan lagi apa kata Ibu Mega, apa kata Sianopar, ini kita nggak akan ketemu gitu. Kalau kata Bang Panda, beda mazhab ya kan. Nanti kita juga akan mazhabnya dengar. berbeda, tapi maksud dan tujuannya sama. Sama-sama ingin membangun bangsa ini, membawa bangsa ini lebih baik. Yang terakhir ini mengagetkan saya. Yang mana? Itu? Yang terakhir ini, kenapa mesti tanya Demokrat? Masih belum yakin dulu. Nah itu dia, kita jawab nanti Itu usai jeda. satu. Saat lagi pemirsa tetap Itu bersama satu. kami. Demokrat mau bersuara, Bang. Ditahan dulu, Bapak. Kita harus jeda dulu hanya di catatan demokrasi pemirsa.